saya ingin bertanya, apakah karyawan yang sudah kontrak atau PKWT dapat diangkat PKWTT namun dengan probation 3 bulan dahulu? Agak ganda sama yang sebelumnya ya. Oke, Ibu Rara dan Bapak Ibu semua, ini ceritanya kan si karyawan sudah di PKWT di perusahaan itu juga ya. Kemudian dia mau diangkat jadi permanen, tapi pakai probation, boleh nggak? Nah, ini yang agak menarik nih. Ya, karena praktek ini masih ada banyak memang gitu. Kenapa saya bilang menarik? Karena begini nih, sejatinya yang saya paham, kalau dia kontrak itu kan memang sementara. Setelah selesai lepaskan dia, kan gitu. Ya. Kemudian pada saat dia, ini berbeda dengan karyawan yang PKWTT atau permanen tadi. Kalau dia mau di hire untuk permanen PKWTT, maka dari pertama silakan dapat menggunakan masa percobaan tadi. Paling lama 3 bulan dan tidak dapat diperpanjang. Ya kan? Nah, itu misalkan. Cuman yang dalam praktek terjadi sekarang, nggak dulu. Orang di PKWT dulu, setelah masa PKWT-nya habis, terus baru dia naik ke PKWTT. Nah, ini yang ternyata di dalam hukum kita tidak mengatur detail tentang transisi dari PKWT ke PKWTT. Dalam praktik kita di Indonesia hari ini, koreksi saya kalau saya salah, saya melihat kita sudah menjadikan ini sebagai sebuah kasta, sebuah proses. Untuk menjadi permanen, masuk dulu lewat PKWT. Padahal tadi Bu Niswati sudah menjelaskan bahwa nggak ada sebenarnya hubungannya. Karena ini PKWT itu fokusnya bicara pekerjaannya sementara apa tidak sementara. Kalau kerjanya sementara pakai PKWT, kalau kerjanya tidak sementara maka dia permanen. Jelas sih sebenarnya. Sebenarnya jelas. Nah kita ini kan yang dalam praktek, kita yang di perusahaan ini sebenarnya dalam praktek yang suka mencampur adukan masalah ini. Sehingga akhirnya sekarang yang PKWT itu dijadikan sebagai sarana anak tangga untuk naik menjadi PKWTT. Ini yang keliru. Jadi mau mempermanenkan setengah hati. Iya, ya kan? Nah, karena dia sudah habis masa perpanjangannya, udah nggak bisa lagi diperpanjang, baru terus dia udah jadi PKWTT, tapi pakai probation ya 3 bulan. Nah, ini yang perlu diperhatikan, apakah pekerjaannya sama? Kalau pekerjaannya sama, kita bahas dulu tentang masa percobaan. Menurut hemat saya, ini saya ya, bukan perundangan. Menurut hemat saya, seharusnya si karyawan sudah tidak membutuhkan masa percobaan. Langsung diangkat. Iya, karena dia misalkan nih, dia karyawan kontrak. Yang pertama 4 tahun kontrak, UCK ya. Kemudian perpanjang setahun, jadi total 5 tahun. Kemudian diangkat jadi permanen, masa percobaan 3 bulan. Kira-kira sebenarnya kompetensinya sudah terbukti nggak dalam 5 tahun? Pekerjaannya sama juga, Pak. Welder juga, ya kan? Harusnya udah terbukti kan? Jadi tinggal pengangkatan aja, selesai urusan. Sebagai percobaan, memang di dalam undang-undang nggak bisa juga kita menyatakan nggak boleh pakai percobaan kalau memindahkan, karena nggak ada dasar hukumnya. Hukumnya tetap bilang dapat, jadi ya silahkan gitu kan. Cuma buat saya ini menunjukkan langkah akal-akalan dari perusahaan, ya. Yang menarik nih dalam beberapa kasus, yang 5 tahun tadi dia selesai kontraknya 2 kali, kemudian waktu masa percobaan 3 bulan justru lulus, kan jadi aneh. Iya, karena kan dalam kerjanya sama. Kan 3 tahun itu sudah mewakili, dia sudah dianggap sebagai SPM. Nah itu. Jadi dalam konteks dari sisi hukum saya melihat nggak bisa dilarang perusahaan dengan praktek seperti ini menggunakan masa percobaan, nggak bisa dilarang karena nggak ada akalan perusahaan, Pak. Akalan perusahaan karena ketika masa percobaan itu menurut perusahaan pekerja tidak kinerjanya nggak sesuai dengan keinginan perusahaan, boleh dong PHK sebelum masa 3 bulan. Itu akalan perusahaan. Jadi mau permanenkan nggak bisa, Pak. Iya, jadi itu akal-akalan ya. Jadi begitu ya Ibu Rara. Jadi kalau ditanya secara hukum memang nggak bisa dilarang, tapi kalau ditanya dari sudut pandang HR, dalam opini kita sebagai HR, maka itu sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Menjadi tidak pantas karena si karyawan itu sudah kontrak, tidak ada masalah.
begitu mau dipermanen pakai masa percobaan 3 bulan. Nah, perusahaan tidak bisa menggunakan dasar masa percobaan itu harus lo dilalui, nggak ada harus, dapat kok gitu, bukan wajib gitu kan. Jadi harusnya dia sudah nggak perlu pakai masa percobaan, tinggal pakai surat pengangkatan aja selesai. Jadi masa percobaan itu diperuntukkan untuk pekerja yang baru kerja, baru mulai kerja. Nah, itu dia. Masa tahun kan masa adaptasi. Ini udah jadi tahun kerja baru buat masa percobaan lagi ya, akal-akalan perusahaan. Jadi saya angkat tambah pesangon. Iya, itu. Akal-akalan bukan perusahaan. Itulah fakta kita di lapangan. Makanya kita sebagai HR, Bapak Ibu, disitulah peranan kita untuk mengingatkan perusahaan, untuk mencoba mencari berbagai cara untuk memperbaiki kondisi-kondisi ini, ya, memperbaiki kondisi-kondisi ini. Nah, praktek-praktek yang ditanyakan seperti ini, itu mungkin dalam beberapa kasus nggak jadi masalah. Tetapi ada beberapa kasus di mana justru di masa percobaan dia malah gugur. Dan ini bukannya menjadi hal yang positif, presiden bagus buat perusahaan, enggak. Ini presiden buruk. Kenapa? Karena ini akan menimbulkan stigma negatif dari karyawan yang lain. Dia akan berpikir, ternyata perusahaan memang akal-akalan, dia memang cari cara aja gimana caranya supaya dia nggak berusaha memaksimalkan kontribusi kita, tapi dia nggak mau jadiin kita permanen. Sehingga karyawan tidak akan sepenuh hati bekerja untuk perusahaan. Nah, ini ranahnya HR, bukan ranah hukum lagi. Nah, itu tadi yang saya bilang dalam proses kegiatan-kegiatan assessment dilakukan oleh tim DHM di perusahaan-perusahaan, terbuka lah. Kalau saya nyebutnya borok-borok seperti ini terbuka. Praktek-praktek seperti ini terbuka semua, dan ini sebenarnya yang menurut saya dalam pengalaman selama ini, terutama pada saat melakukan assessment di perusahaan-perusahaan, itu yang seperti ini, praktek seperti ini, akal-akalan, kecurangan, kejoliman, feodalisme seperti ini, justru inilah yang sebenarnya menjadi dasar, menjadi pertimbangan paling besar, alasan paling kuat bagi karyawan untuk membentuk serikat atau untuk serikat yang sudah berdiri menjadi lebih militan, berjuang melawan perusahaan, karena mereka akhirnya sudah menganggap perusahaan itu atau manajemen sebagai musuh. Ada trigger ya? Ada trigger gitu loh. Jadi sebenarnya bukan melulu masalah duit. Banyak perusahaan, banyak manajemen yang kaget, dan aku tuh bayar sudah beda loh sama karyawan, masih aja nuntut ini, nuntut itu, nuntut ini. Ada yang dituntut itu. Kok kayaknya aku tuh salah terus tuh. Karena sebenarnya dia nggak pernah mau introspeksi diri, melihat apa sebenarnya yang sudah saya lakukan terhadap karyawan saya. Itu tidak pernah mereka lakukan. Makanya kegiatan assessment itu, akhirnya saya membuka itu semua. Biasanya laporan assessment itu pada saat saya sampaikan, saya biasa minta one-on-one sama direksi, Pak. Karena habis itu mereka stres. Atau mereka ngamuk sama saya. Jadi keluar ruangan dengan wajah memerah ya? Nah, karena kalau mereka lakukan di hadapan seluruh manajemen yang lain, khawatir mereka malu. Marwahnya kan juga perlu dijaga. Saya bilang, Pak, bagus kita one-on-one aja lah. Nanti Bapak pilih yang mana Bapak mau jelaskan, Bapak pilih yang mana mau Bapak renungkan sendiri di rumah sambil nyiapin racun tikus apa-apa lah. Saya Bapak lah, gitu kan. Tuh. Jadi masih panjang.